Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi tentang keterampilan berbahasa, yaitu membaca. Membaca adalah keterampilan mengenal dan memahami tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman, diam-diam atau pengucaran keras-keras. Materi selanjutnya yaitu tujuan membaca. Tujuan membaca yang pertama yaitu membaca untuk mendapatkan informasi. Informasi yang dimaksud adalah mencakup informasi bisa tentang fakta dan kejadian sehari-hari sampai informasi tingkat tinggi tentang teori-teori serta penemuan dan temuan ilmiah yang canggih. Yang kedua yaitu membaca dengan tujuan agar citra dirinya meningkat. Seperti membaca karya para calon peneliti, bukan karena berminat terhadap karya tersebut, melainkan agar orang-orang memberikan nilai positif terhadapnya. Yang ketiga, membaca untuk melepaskan diri dari kenyataan. Misalnya pada saat merasa jenuh, sedih, terus bahkan putus asa. Dalam hal ini membaca merupakan subminasi atau penyaluran hal-hal yang positif. Yang keempat yaitu untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. Bacaan yang dipilih untuk tujuan ini adalah bacaan yang ringan atau jenis bacaan yang disukai. Yang selanjutnya yaitu manfaat membaca. Membaca memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama, memperoleh banyak pengetahuan dan informasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berbicara. Yang ketiga, mengembangkan penalaran kreatif. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor ini mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Keterbatasan neurologis, misalnya berbagai cacat otak, dan kurang matangnya secara fisik merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan murid gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Yang kedua yaitu faktor intelektual. Faktor intelektual juga mempengaruhi kemampuan membaca anak. Faktor intelektual meliputi kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan merespon lingkungan secara efektif. Walaupun faktor intelektual berpengaruh, inteligensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil atau tidaknya anak dalam membaca permulaan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca murid. Lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri dalam masyarakat. Kondisi itu pada gilirannya dapat membantu dan dapat juga menghalangi belajar membaca. Yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor lain yang juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca adalah faktor psikologis. Faktor ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Untuk materi yang terakhir yaitu teknik-teknik membaca. Ada 4. Yang pertama, baca pilih atau selecting. Teknik membaca ini dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua ada baca lompat atau skipping. Teknik membaca ini dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompat bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang ketiga yaitu baca layap atau skimming. Teknik membaca ini merupakan membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Seseorang membaca layap jika ingin membaca artikel di surat kabar dan majalah, kulit buku, di toko buku jika kita ingin membeli buku, dan buku-buku pustaka. Yang keempat yaitu baca tatap atau scanning. Membaca tatap atau scanning disebut juga membaca memindai. Ialah membaca dengan sangat cepat. Membaca memindai umumnya digunakan untuk daftar isi, buku atau majalah, indeks dalam buku teks, jadwal, advertensi dalam surat kabar, buku petunjuk telepon, dan kamus. Sebaliknya, membaca memindai tidak digunakan untuk membaca cerita misteri, buku, teks untuk suatu kursus yang penting, atau surat-surat penting. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.